wisata di Indonesia di kali ini anggaran. Jadi meneruskan yang pertama tadi, kalau sampai lihat ayat niku mangkan wajib wasiat to nggih. Kutiba alaikum idza hadara hadakumul mautu taraka khairan wasiatul walidaini wal aqrabin bil ma'ruf dengan yang pantas. Hakon alal muttaqin. Tapi paman padala ba'da masami'u wa innama ismu alal ladzina yubadiluna inna wasamun alim sampai merubah wasiat dosanya pada orang yang mendengar. Cuman faman khafa min musin janafan aw itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Sapa sing khawatir wong sing wasiat iki malah melakukan kecurangan atau perbuatan dosa, nah, enggak pas, fa aslaha bainahum, sudahlah islah saja di antara mereka. Penak ngoten lho. Wis saiki Islam damaian saja, bagaimana tak kayak ini ora ini. Para Ismaileh itu enak tadi mulanya yang diselesaikan itu dengan damai itu saja. Ya, maka Islam senang kedamaian. Di antaranya ini Kanjeng Nabi ini melihat dalam hadis Bukhari dalam salah disebutkan kasa'ar rajulun minal ansor rajulan minal muhajirin, kasa'ar rajulun minal muhajirin rajulan minal ansor. Kasaan itu nabok wong muhajirin itu nabok bokongi sahabat Ansor. Nah, terus sahabat Ansor kamu ya lah Ansor demi wibawa Ansor saya kan gak terima ini. Sing muhajirin ya lah muhajirin demi kewibawaan muhajirin. Wah terus geger. Nah, setelahnya geger itu ingin dia dikisah saya jarane enggak nabok yuk ganti nabok. Dilaporkan kepada Rasulullah langsung tak muntinan, tinggal biarkan orang harus diurus barang muntin wajin dia barang busuk gimana diurus. Mosok yang ngono ayo apa itu namanya digegeri yo ngono ae. Mestine cara fikih kan mestine yo wa man tada'alaikum fa tadu alaihi muslimah tada'alaikum tapi wong barang kaya ngono iku ngapa to wis damai ngono lho. Mulai kira-kira kejadian kan tak muntilan. Ya kemudian apa itu namanya di situ terdengar orang apa itu namanya terdengar itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Langsung Abdullah bin Ubay bin Salul ngamuk lalu rijanal azm bin al-adhal. Istilah wong-wong mulia akan mengusir orang-orang mulia akan mengusir pada orang-orang yang asor lah yang dikendaki oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa wong-wong mulia itu adalah wong-wong ansor dan akan mengusir kepada orang-orang asor ini muhajirin. Nah, terus kalau Gusti Allah dijawab ini, ada siapa? Pokok aku balik ke Madinah. Orang-orang mulia akan mengusir orang-orang asal. Ya kalau nara in raja'na ilal Madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Terus kalau Gusti Allah dijawab, yo terus no. Walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin sing izzah iku bener wong mulia akan mengusir kepada orang-orang asar tapi sing mulia niku ya Gusti Allah Rasul orang mukmin walakin dan munafikin la ya'lam tapi kamu enggak ngerti sing mulia wong mukmin makanya malah justru dalam kafir orang-orang munafik akan keluar dari Madinah. Mulane la illam yantahil munafiquna wal mursikuna fil madinati lalu riyannaka bihim sunna la yajabirunaka illa qalila malqunina aina masuqifu wa ukhidu wa qutilu taqtila sunnatullah iki sunnate Gusti Allah. Kamu akan sangsara dimanapun ndak munafik lari. Nah iki artinya ora kudu pas kudu ngene ora damai saja sing penak ngoten lho. Damai. Makanya dari sini hukum-hukum
di Indonesia itu dengan dimediasi damai. Misalnya tabrakan, silakan, itu dimediasi damai. Kalau belum tanda tangan nggak selesai. Damai, nah, kan nggak damai nggak selesai, terus dihukum. Nah kemudian apa boleh dengan Islam? Orang di dalam Islam ketika kita akan ada harapan damai, jangan menyerahkan diri, bahkan kesunatan melarikan diri biar tidak disaspi, kan jalannya damai. Nah, cuma kalau kita kaji dengan kontekstual, kan ya. Yes. Kedua yaitu tentang apa tadi? Kan nyinggung ini memang di sini dalam fikih muatonah, walaupun tadi sudah dikatakan rahmatan lil alamin, tapi tidak menyinggung rahmat kepada malaikat, tidak menyinggung kepada binatang, namun itu rahmat kepada binatang. Makanya diantaranya Rasulullah melarang untuk sayyidul bari ma dumtum hurma, hurimat alaikum sayyidul bari ma dumtum hurma. Terus sayyidul apa itu namanya, Rasulullah melarang untuk menjadikan binatang sebagai titisan. Jadi Rasulullah apa itu ayat ja'ala hayawan gorodun, jadi titisan, tembaan dan seterusnya. Terus kemudian dikatakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, al-ihsan fi kulli syai', al-ihsan fi kulli hatta idza tabaqtum waqtul aku idza tabaqtum faksinu al-dhibhah. Lek kowe menyembelih sing apik sampai apa itu namanya haram kita memperlihatkan pedang di hadapan hayawan yang akan disembelih. Jadi itu termasuk rahmatannya lil alamin yang sana itu. Pomane terus ngadu wedhus bareng kan ya haram, ngadu jangkrik haram, dan besok akan dituliput rahmatan lil alamin. Untuk memelihara, memang dalam kitab manapun belum pernah disebutkan hukum diperbolehkan atau dilarang memelihara binatang kecuali pendapat Qofal. Sing memperbolehkan pendapat Qofal, kitab manapun nakola al-Qofal. Kola al-Qofal, karena sebenarnya ulama sing berani memperbolehkan itu Qofal, berarti hobi manuk memang ini boleh ini Qofal. Tidak ada ulama yang ta'arud yang menjelaskan tentang hukumnya memelihara burung boleh atau tidak boleh, tidak ada. Nah, kitab-kitab semuanya kitab ada, tapi semuanya mengatakan kola al-Qofal. Jadi daunnya al-Qofal yang memperbolehkan dengan catatan harus dipenuhi haknya. Kalau nggak dipenuhi haknya ya haram. Nah, berarti oleh wayai kademen yo kongkon ngemuli, terus marono kasih makan, wayai bojo dikongkon ngekai bojo kayak kali ini bu. Boleh yang semacam itu. Ada betul kan Qofal. Nah sekarang kalau kita kembalikan tidak boleh izah kepada hayawan, izah kepada siapapun itu mutlak. Nah itu apakah termasuk izah, apa justru membahagiakan? Itu masih perlu dikaji, melihat karakternya binatang. Mulanya kita lihat karakternya binatang itu. Ada yang binatang itu senang dipelihara, ada yang tidak mau dipelihara, istilahnya bukan jinak. Itu tidak boleh. Menyakitkan, kalau menyakitkan ya nanti haram. Makanya ketika kamu haji saja, sudah kalau kamu bisa meraktekkan hukum haji untuk negara bangsa, selesai semuanya. Nopo coba kamu lihat jalan haji New York. Faman farada fihi innal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj kama taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa idza khairu zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Termasuk hurimat alaikum sayyidul bari ma dumtum hurma dan seterusnya. Dalam haji niku dipesan satu, lewat haji tidak boleh rofas, kedua tidak boleh fusuk bersalah, ketiga tidak boleh jidal. Wah, kenapa kok dianu niki? Di sana akan kumpul beraneka ragam corak manusia, ono sing kulit putih kaya Cina, ono sing kulit hitam kaya negeri ya.
negro, ana sing kulit sawo mateng kaya sampean, ana sing kulit sawo mentah seperti saya. Kuning langsep mateng ana langsep mentah. Kumpul kabeh, ana sing mripate suku, ana sing mripate wombo, ana sing sedang kaya sampean ya rada sedang ya. Ora terlalu juduk kaya Cina, ya ora terlalu lebar seperti Arab, ora seperti India. Dan agama di sana, aliran di sana tumplek belek sadunya ini. Ternyata rukun semuanya. Gak ada satupun sejarah mengatakan wong haji siji geger, gak ada. Kenapa dilarang khusyuk? Rofas. Kenapa dilarang rofas? Di sana malah justru disuguhi wanita dilarang menutup wajah. Dibuka, ayu ini dan ketok benar. Tapi kamu yang dilarang untuk melihat waktu abadun Yahudun dalil absar. Tak boleh rofas. Rofas itu sampai melihat kalau di situ dengan sahabat haram. Haramnya kayak menghilangkan kemaburan. Melihat saja. Gak oleh begini, sing dilarang begini ora-ora. Ya kono dibukaan tapi kini gak oleh. Mulane wis parah jarno masalah pamer-pamer coba delok. Ngono tae lah, Bro. Makanya Gus Dur mengatakan, ya kalau nggak senang dengan ini jangan lihat itu aja sudah enak itu. Larang masa. Beres kan nggak usah rame-rame kamu. Dan dia kalau tidak dilihat nggak akan tampil lagi. Walau fusuk itu perbuatan salah apapun jalani fasik. Curang. Ya kalau kamu dengan semuanya orang-orang itu nggak usah curang, nggak melakukan fasikan, nggak ngerasani. Ini cuma fusuk. Dengki ya fusuk. Mengenai jelek itu ya fusuk ngendi. Tempatnya dia juga fusuk. Apa mana ngampleng ya fusuk. Terakhir warah jidal, jangan berebut di dalam kebenaran. Jidal itu sama lihat di dalam kitab Ihya, jidal itu berebut masalah kebenaran dalam mazhab. Makanya sampai beratus-ratus aliran di sana kumpul gak ada sing geger perkono orang jidal. Di Indonesia krono Wahabi menurut saya rame nggak kan? Di waktu kaji wong Ahmadiyah itu kaji. Aku jenenge Wahabi yo kaji. Wong LDI yo kaji. Terus wong Syiah yo kaji. Enggak ada permasalahan apa-apa. Kenapa? Dilarang 3 hal iki rofasa busuk jidal. Waduh, nek sampean praktekno niki gak geger. Nah, di dalam rofasa busuk jidal ini kayak rofas, kayak busuk, kayak jidal. Kerebutan mazhab, saya sampai melihat, menyaksikan sendiri ketika Ka'bah di barat, terus di timur itu ada undang-undang turun di masjid, itu muncul ke selatan. Iku ya seorang muncul ke barat, menghadap ke selatan, harus menghadap ke utara, gak ngadep Ka'bah. Ya gak ada sengaruh-ngaruh salah, gak ada. Ya mungkin dia tuh punya dasar karena Bawali menjaga Satral Masjidil Haram bukan Baitullah, tapi Bawali menjaga Satral Masjidil Haram kan ya masih ada selatan, karena kan ya tetap Masjidil Haram. Entah itu saya mungkin itu kayak gitu lah. Saya nggak tanya. Mungkin itu. Loh, kalau di Indonesia dilakukan semacam itu, gak usah meminta-mintakan. Waduh, enak itu. Lah jidal, gak ada jidal. Terus di dalam masalah binatang jangan menyakiti sampai ukhila lakum lailat aku jenenge kurimat alaikum saidul barri. Saidul yaitu memburu binatang daratan yang wahsi. Nah, kalau kambing boleh karena bukan wahsi. Dibelah boleh, fa'idah kota itu maksimal terang. Kenapa? Allah memerintahkan dan melegalkan itu sudah sesuai dengan porsinya. Coba kalau sampai lihat, kucing dilarang disembelih, kambing harus disembelih, boleh disembelih, sapi boleh
sembelih. Jajal kamu logikakan. Sapi itu manak 1 tahun 1 kali, iya kan? Kambing itu hanya 2 kali, manaknya hanya 2, 3 kan paling banter, iya kan? Sampai lihat 1 kecamatan per hari nyembelih berapa? Sama tanya pada Pak Kudaki. Mestinya kan sudah habis toh? Enggak pernah habis. Stoknya masih ada. Mestinya cara logika itu dibeleh setiap kecamatan itu setidaknya 3. Setiap hari 1 kabupaten berapa? Tapi kok juga habis. Yang namanya kucing itu kalau mana itu banyak sekali. Sampai anaknya 10 orang. Dan tidak pernah ada orang yang melihat kucing. Tidak pernah di sini banjir kucing, tidak pernah. Kemana coba? Mestinya kan harus banjir kucing. Karena manaknya banyak, terus gak pernah disembelih. Mestinya kan harus banyak kucing. Ayo coba di mana? Gak ada kucing. Gak banjir itu ya ada tapi gak banjir. Loh itu logikanya, logisnya. Allah Ta'ala sudah memerintahkan dan melarang itu sudah sesuai dengan karakternya, gitu. Sudah sesuai dengan karakternya. Mulai kenapa wanita itu diperintahkan taat kepada suami dan juga wajiban untuk merawat pada anak itu suami, tapi yang mampu melakukan adalah wanita. Kenapa? Ya, ini karena sesuai dengan karakternya, cintanya wanita kepada suami itu luar biasa. Mulai mesti ngrewani ngoten. Ibaratnya lek suami loro dicawi karo wong wedok. Tapi lek wedok sing loro ditinggal ra gimana. Sesuai dengan karakternya. Makanya di dalam Quran tidak ada katakan larang makan botol, larang makan watu, larang makan pospit. Kenapa? Gak dilarang, sudah disesuaikan karakternya, gak akan melaksanakan. Yang dilarang itu yang ketika dia ingin melaksanakan, wala taqrabul zina dan sebagainya gitu. Loh ini loh kan ini. Wah itu yang wajaran yang sulit karena harus disesuaikan dengan realita dan ini Gusti Allah ini baru bisa alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apa tidak bijaksana? Coba kamu lihat burung-burung apa binatang-binatang yang boleh disembelih gak pernah habis stok, tapi yang tidak boleh mulai itu dilindungi oleh pemerintah kan ini gak boleh dipelihara harusnya gak habis. Apa itu gak akan banyak, ketek juga gak akan banyak. Makanya tidak boleh dikebiri, tidak boleh dianu itu pelihara. Kenapa? Allah menjadikan stoknya sedikit. Makanya yang bagus gak usah kamu melihara kecuali binatang-binatang yang jinak. Kayak ayam juga dipelihara saja ya tetap ke rumah. Loh iya saya itu juga melihara ayam tapi tidak pernah saya kurung juga nggak pernah saya kandangkan nggak tidur di apa itu namanya pohon-pohon itu terserah bisa bebas juga nggak pernah kemana-mana juga gitu. Makan ya seadanya kalau ada nasi turah. Nah, ini loh sesuai dengan karakternya. Makanya binatang yang semestinya itu dipelihara, ya peliharalah, tak boleh dikeluarkan, tak boleh kau biarkan. Nah, tapi sih nggak boleh dipelihara ya jangan dipelihara. Nah, berarti kembalinya kena kamu lakukan semacam itu menyakiti apa tidak? Kalau menyakiti haram, mungkin mawon pun. Kalau kamu menyakiti malah justru tujuanmu untuk menyenangkan, nah, ya gak masalah. Tapi kalau menyenangkan ya harus bertanggung jawab, menyenangkan betul, jangan tidak dikasih makan. Makanya di situ udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha fi baitiha la tatruha lil hasis. Ada wanita dimasukkan neraka oleh Allah. Kenapa? Karena kucing. Kenapa kucing? Karena kucing di habsun habasat fi baitiha, di penjara di rumahnya, tidak dikasih makan, lata kuluha wala tarokaha wala tatrukaha lil hasil, dan tidak biarkan untuk bebas.
Walaupun nggak kamu kasih makan, kamu bebaskan, wajib makan sendiri. Lah haram ketika kamu tidak kasih makan dan tidak. Nah, dari ayat itu, dari hadis itu, atakuluha wala tatruku alil hasis, berarti boleh kalau memang tatruku takuluha. Nah, pahami dengan itu. Asalkan kamu kasih makan, kamu penuhi nggak apa-apa. Berarti di biasa ini binatang-binatang yang nggak apa-apa, pokok kayak makan artinya dipenuhi hak. Gampang ngoten toh. Nah, tapi yang jelas fakir-fakir tidak ada yang berbicara soal itu. Yang ada, bukan tidak sebutkan, semuanya fakir menyebutkan, tapi sebutnya kan kolal kofar semuanya. Nah, mereka keputusan waktu masalah tentang masalah memelihara burung tetap jawabnya dalilnya kolal kofar. Kitab apapun juga kolal kofar urusan ini gak wani gitu loh. Nah, kenapa? Tanda daripada kitab-kitab salaf yang mutabar yaitu naklunnya bil lafzi, gak berani naklun bil makna. Tanda di kitab usriyah bil makna. Nah, bil makna yang menurut tidak bil lafzi. Nah, sekarang makanya butuh untuk bil makna. Tapi pakai usia sekarang, kenapa kok gak diterima, banyak gak diterima? Orang itu kalau dengan sesama kan hasud. Jadi kan sesama hasud, gak mau menerima pendapatnya wong dia itu gak mau. Dimanapun gitu ya dunia. Nah makanya biarin saja, itu nanti setelahnya mati semuanya akan dipakai oleh orang-orang padana. Makanya kita kalau akan berbicara soal hukum, bicara sudah fatwakan nggak apa-apa, nggak diterima oleh orang-orang. Memang dia tuh nggak suka kalau kamu fatwa semacam itu karena saingan. Nah, lalu bagaimana? Biarin saja, nanti orang-orang setelahnya kamu akan mempertimbangkan, itu aja. Ya benar. Katakan liberal silakan, katakan liberal. Selama ada dalil nggak bisa dikatakan liberal. Kita punya dasar, dan dasar kita kalau kita sebutkan orang-orang padana akan meneliti kebenarannya. Bisa siapa yang menjelaskan? Oh wala roba salah wala musuka wala jin cintal. Oh minggu ngono hidup indah, tapi lagi indah kok polisi orang patiane penggawean. Betul wartawan yang dapat ya hasilnya dan seterusnya. Yang ketahuilah semacam ini memang Allah Ta'ala memberi ajang untuk memberi makan kepada mereka. Sebenarnya pun ini sunatullah. Ini kita baca Rahman Rahim kan gitu. Bukti Rahmannya Allah gimana? Kamu dijadikan geger. Kenapa? Wong-wong sing anu kene ben iso mangan. Nek gak ngono gak mangan. Wong sakniki wong gak lorong, wong hanya sing lorong ngoten mawon. Bangkrut, petani-petani bangkrut. Bahkan tukang tuh parkir juga bangkrut, tukang warung-warung bangkrut. Bayangkan kalau tidak ada orang sakit, rumah sakit kosong. Orang-orang yang sekolah farmasi gak laku, dokter gak laku, tukang parkir juga laku, warung-warung di pinggir harus berhenti. Terus akhirnya tanaman-tanaman yang digunakan untuk obat seperti dodol jahe gak laku, kunir gak laku, kencur gak laku. Ya macet kabeh, mulanya harus ada orang sakit, tapi orang sakit harus diobat. Tapi jangan harap waras sembuh semuanya bangkrut. Nah, kalau kita berbicara semacam ini sudahlah, kita istaqim kama umir, kita lakukan seperti yang diperintahkan Allah. Pernah pun. Ya, kalau masih ada, kalau untuk masalah MUI bagaimana dibubarkan masalah fatwa? Yang jelas MUI itu LSM. MUI itu adalah lembaga swadaya masyarakat. Yaitu hak-haknya saja semuanya. Ya cuman pemerintahnya yang salah. Yang salah gimana? Kenapa kok itu dikasih tempat wong LSM kok dimasukkan undang-undang ini? Kon melanggar konstitusi. Menitipkan suatu program negara tidak boleh kepada swadaya masyarakat. Nah, mestinya kalau masalah fatwa silakanlah untuk lembaga di situ, untuk
sertifikat halal itu lembaga negara, jangan dikasihkan kepada LSM. Nah, ini permasalahan semacam itu. Kalau SM mestinya semuanya juga berhak. Nah, cuman ya ini masih di wali kota terjadi sedikit demi sedikit karena sudah kadung mengakar. Itu adalah orang-orangnya Orde Baru, langsung dilangi kaget. Nah, makanya sekarang sudah ada lembaga sertifikat halal dari Kemenak. Walaupun sekarang masih harus fatwa dari MUI. Nanti lama-lama kan sudah nggak harus fatwa dari MUI, beli sendiri. Akhirnya nggak ada kan. Nah, kan muter ini sedikit. Tapi sudah peningkatan. Nah, setelah peningkatan itu kalau masalah fatwa semuanya hak, kenapa kita larang, kenapa kita bubarkan? Bikin sendiri. Kalau bubarkan berarti NU ya dibubarkan gimana gitu ya? Itu swadaya masyarakat, NU juga swadaya masyarakat, Muhammadiyah juga swadaya masyarakat. Dia bikin organisasi sendiri, silakan nanti dualnya. Gak ada yang saling bisa membubarkan satu dengan yang lain, kecuali kalau sudah urusannya dengan makar atau ini urusannya pemerintah. Tapi sesama nggak bisa. Nah, cuman mestinya niku undang-undangnya yang perlu yang diperbaiki. Lah yang siapa yang memperbaiki? Ya DPR karena yang membuat undang-undang DPR. Nah, tapi repotnya sekarang itu ketika DPR kita utus, kita titipi dengan suara, malah justru kita yang dibuat cari pekerjaan, repot. Mungkin diangkat dari DPR, sebenarnya dari DPR kita dicarikan umpan untuk bangunan, tapi dia jalur 30%. Saya gimana kita? Ini yang perlu kita perbaiki ini. Ini saya juga mangkal dengan DPR yang semacam itu. Mungkin direwang-rewangi, terus setelahnya rewang malah kita dijadikan objek untuk cari kerjaan. Apa gajinya kurang? Lagi sing repot sih macam itu yang. Terus akhirnya ya wis, itu saya ingat dawuh Mbah Idris. Ya apa to sih apa kita ya. Kita kalau gak ikut tang partai, gak dukung partai, tidak bisa menyampaikan aspirasi. Tapi kalau kita mekot dihapusi tok. Itu terus piye. Padahal itu Mbah Idris. Oh kemana lah kayak awan gitu ya. Itu urusan itu urusan membubarkan nggak ada yang hak, karena sudah ada surat ada izin resmi dari Menkumham dan semuanya masyarakat berhak untuk mendirikan lembaga swadaya. Hanya permasalahannya melanggar konstitusi, kenapa program negara kok diserahkan nanti LSM. Ini kan yang salah bukan MUI-nya, yang salah itu undang-undangnya. Undang siapa yang buat DPR, kata loh. Nah, tentunya ya harus DPR yang tegas. Nah, tapi kadang-kadang tegas itu harus kena terus menenguai ini. Nah, lain ya menengah ya. Nah, itu kalau masalah itu saya juga nggak bisa berperan membahas dalam hal ini secara lebar karena bukan wilayah saya, misalnya wilayah Pekimwatona, ketiadaan pembuku ditekok masalah pembubaran MUI. Saya kembalikan. Alhamdulillah, demikian tadi rangkaian